Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita berada di Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Propulsi. Di sini saya akan memandu Anda untuk melakukan pengujian turbin gas dalam kuliah praktikum pengujian prestasi mesin. Pastikan Anda sudah siap dalam keadaan fokus dan rileks saat menonton karena durasi video pengujian turbin gas ini cukup panjang, yaitu sekitar 18 menit. Terkait dengan personil yang terlibat di sini, terdapat 4 orang yang bertugas untuk melakukan pengujian turbin gas, yaitu saya sendiri, beserta Faris Khairul Arifin, dan dibantu oleh Pak Arif dan Pandang selaku teknisi di Laboratorium Motor Bakar. Terkait dengan aktivitas yang sedang kita lakukan di sini, ini adalah proses starting turbin gas. Proses starting turbin gas ini tergolong cepat ya, jadi hanya dalam hitungan beberapa menit saja alat ini sudah dalam keadaan steady state. Bisa Anda dengar dari suara turbin di sini bahwa suaranya ini akan semakin nyaring ya. Dan suara yang nyaring ini mengindikasikan bahwa RPM dari turbin gas ini semakin naik ya. Nah, sekarang posisinya ini sudah ada di 1000 RPM. Jadi pada saat starting itu dia digerakkan oleh motor listrik yang digerakkan ini ya, dicatu dayanya oleh aki. Kemudian setelah RPM-nya cukup sekitar 500 dan 1000, maka bahan bakar dapat dimasukkan ke dalam turbin. Jadi yang perlu diatur di sini adalah throttle. Nah, pada saat ini sekarang kondisi turbin sudah nyala ya, bahan bakar sudah masuk sehingga kita bisa mengatur throttling ini. Di sini juga bisa kita lihat bahwa tekanan dari P1 dan P2 ini sudah naik. Ini mengindikasikan bahwa turbin ini sudah beroperasi dengan baik. Ini ada duret ya, duret bahan bakar, ini isinya bahan bakar yang tadi. Kemudian ini adalah manometer yang akan mengukur beberapa parameter tekanan. Nah, jadi di sini kondisinya saat ini sedang steady state ya, pada putaran 2500 RPM. Nah, pada saat starting ini kondisi dinamometer ini tidak diberikan beban ya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan pada pengujian ini adalah memvariasikan turbin ini dengan 3 variasi beban ya. Jadi variasi beban yang dilakukan adalah sebesar 5, 10, dan 15 pon pada putaran turbin konstan yaitu 2500 RPM. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ini adalah takometernya, di sini menunjukkan RPM, dan yang di belakangnya ini adalah menunjukkan beban yang dilakukan oleh dinamometer. Nah, jadi untuk melakukan pembebanan ini terdapat dua pengaturan. Jadi ini yang sedang diatur di sini adalah pengaturan kasar dari dinamometer. Nah, jadi ini adalah untuk pengaturan cepat mengatur beban yang kita masukkan di sini ya. Nah, di sini kita ingin mengatur pada beban 5 pon. Jadi di sini diputar ya. Kalau misalnya ke kiri ini berarti dia memperkecil beban yang dialami oleh turbin. Kalau misalnya ke kanan itu dia berarti memperbesar ya. Nah, karena ini adalah putaran ini ya, pengaturan kasar, jadi di sini kita tidak akan mendapatkan beban dari dinamometer yang presisi. Nah, jadi kemudian nanti akan ada satu lagi pengaturan halus yaitu pada katup ini. Nah, jadi ini adalah sistem dinamometer hidrolik ya. Jadi di sini di dalam poros ini, kemudian di dalam dinamometer ini dia akan ada piringan ya. Jadi piringan ini dia akan bergesekan dengan fluida, dan fluida yang digunakan adalah air. Nah, jadi air ini dimasukkan melalui pipa ini, kemudian masuk ke dalam dinamometer, kemudian dia akan bergesekan dengan disnya, dan kemudian dia akan panas, maka dia akan keluar lagi dari sini. Dan ini continue ya, fluida ini mengalir pada dinamometernya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini kita telah mengatur pada putaran ini ya, pengaturan kasar. Nah, di sini sudah menunjukkan angka sekitar 5 pon, dan juga sepertinya kita tidak perlu mengatur pada putaran halus. Nah, kemudian setelah ini sudah oke, kemudian kita harus memastikan putaran turbin ini tepat pada 2500 RPM, karena kita akan melakukan pengujian pada RPM yang konstan ya. Nah, kemudian setelah sudah oke bagian pembebanan dan juga RPM-nya, kemudian yang akan kita lakukan adalah mengukur besarnya laju konsumsi bahan bakar yang dialirkan menuju turbin ya. Nah, jadi di sini ada duret ya berisi aftur. Nah, di sini kita lihat di sini adalah batas nol dari
bahan bakar, kemudian dia akan turun terus. Nah, ini artinya bahan bakar ini masuk ke turbin dan dikonsumsi menjadi energi ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih dari bagian atas ini hingga bagian pembatas di sini, ini adalah artinya 1 liter bahan bakar yang sudah dibakar. Nah, berarti kita harus mengukur berapa lamanya dari waktu dari atas ini bahan bakarnya hingga sampai batas ini. Nah, berdasarkan perhitungan saya ini pada proses ini ya, RPM 2500 dan juga pembebanan 5 pon di sini membutuhkan waktu sekitar 157 detik untuk menghabiskan bahan bakar sebanyak 1 liter. Nah, kemudian pada saat Anda menghitung ya berapa laju konsumsi bahan bakarnya, di sini ada beberapa manometer, ada 3 manometer di sini ya. Nah, data-data ini harus Anda catat karena, dan juga ini fungsi dari setiap manometer telah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Kemudian di sini juga ada temperature gauge dari T3 dan T4. Di sini cukup tinggi ya, 600 derajat. Ini ada T2 dan juga ada P2 dan P1 di atasnya ya. Nah, jadi ketika kita mengukur atau menghitung berapa laju konsumsi bahan bakar, semua data dan parameter dari panel ini harus dicatat. Nah, jadi memang praktikum ini bisa dibilang cukup cepat ya ketika mengambil datanya, karena di sini kita hanya menggunakan 3 variasi. Paling yang cukup memakan waktu di sini adalah mengukur berapa laju konsumsi bahan bakarnya. Di sini sudah kita lihat ya, sudah kira-kira sudah setengah liter bahan bakar dibakar, sekarang menuju ke 1 liter. Dan juga di sini bisa kita lihat ya, pembebanan konstan 5 pon dan juga RPM turbin adalah 2500. Sekarang bahan bakar menunjukkan hampir 1 liter. Nah, pada posisi ini berarti dia sudah menghabiskan 1 liter bahan bakar terhadap batas yang di atas ya. Oke, jadi setelah diukur ini kira-kira tadi sudah saya bilang sekitar 157 detik ya untuk menghabiskan bahan bakar dengan kondisi operasi turbin dengan pembebanan dinamometer sebesar 5 pon dan juga RPM 2500. Nah, sekarang kita masuk ke pengambilan data yang kedua dengan memvariasikan pembebanan dari dinamometer menjadi 10 pon. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kita melakukan pengaturan pada pengaturan kasar di sini. Kemudian setelah mendekati 10 baru diatur bagian pengaturan halusnya dengan mengatur aliran fluida yang masuk ke dalam dinamometer hidrolik ini. Nah, ketika sudah menunjukkan angka 10 pon, kemudian kita pastikan lagi RPM di sini menunjukkan tepat pada 2500 RPM ya. Oke, bisa kita pastikan ini datanya sudah oke. Ini masih harus dilakukan pengaturan halus ya, hingga dia tepat di 10 pon. Di sini juga RPM-nya perlu diatur sedikit lagi. Di sini diatur ya melalui throttle bahan bakar ini ya untuk mengatur RPM dari turbin. Oke, sedikit lagi ya. Nah, ketika sudah menunjukkan angka pada 2500, maka yang akan kita lakukan adalah membuka selang bahan bakar ini sehingga duret ini terisi kembali ya. Nah, ketika sudah terisi maka katup ini ditutup dan juga kemudian kita bisa melakukan pengamatan besarnya laju konsumsi bahan bakar dari turbin gas ini. Kembali lagi ya, di sini adalah batas nolnya dan juga di sini adalah batas konsumsi 1 liter. Nah, pada saat bahan bakar melewati ini maka stopwatch dimulai. Nah, jadi ini pengukurannya kita mulai ya. Berapa detikkah konsumsi bahan bakar 1 liter ini selesai dilakukan. Nah, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, ketika kita menghitung berapakah laju konsumsi bahan bakar, kemudian kita mencatat seluruh parameter yang ada pada panel ini.
Di sini juga kita pastikan lagi ya, memang turbin ini bekerja pada RPM dan juga pembebanan dinamometer yang sudah semestinya. Di sini saya coba review kembali ya. Jadi di sini ada manometer yang kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri ini menunjukkan P0 minus PA, yang di tengah ini P4 dan juga PA, dan yang kanan ini adalah P2 min P3. Dan sedangkan di sini ada P1 dan P2 ya. Kemudian pada temperatur di sini ada T2, kemudian di sini ada T4 dan juga di sini ada T3. P0 dan PA di sini menunjukkan perbedaan tekanan atmosfer dan juga tekanan absolut. Kemudian P4 dan minus PA ini di sini menunjukkan tekanan keluar turbin terhadap P atmosfer, dan P2 dan P3 di sini menunjukkan perbedaan tekanan masuk ruang bakar atau P2 dan juga setelah keluar dari ruang bakar atau P3. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada T2, T4 dan T3 ya. Jadi kalau T2, T3, dan 4 ini sama seperti bacaan dari manometer ya. Kalau misalnya T2 itu adalah sebelum masuk ruang bakar, T3 itu adalah setelah keluar ruang bakar, dan juga T4 adalah tekanan keluar dari turbin. Atau maksud saya temperatur dari turbin ya, terkait dengan temperatur gauge ini. Nah, sekarang konsumsi bahan bakar akan menunjukkan pada 1 liter ya. Nah, pada saat muka level bahan bakar menyentuh 1 liter, di sini stopwatch-nya kita berhentikan. Oke, sip, kita matikan, dan di sini telah menunjukkan waktu sekitar 144 detik. Nah, jadi pengambilan data kedua di sini sudah selesai ya. Kemudian kita akan melakukan pengujian yang ketiga, yaitu dengan mengatur kembali pembebanan pada 15 pon ya. Jadi sebelumnya 5, 10, dan sekarang 14. Dan juga kalau misalnya kita ubah pembebanan di sini, maka otomatis yang terjadi adalah RPM dari turbin akan menurun ya. Jadi di sini makanya akan diatur kembali jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam turbin sehingga RPM dari turbin akan naik. Nah, tentunya kalau misalnya kita mengubah throttling di sini dan juga pembebanan naik dengan RPM konstan, pastinya laju bahan bakar dari turbin gas ini akan semakin meningkat ya. Nah, nanti akan kita ukur berapakah kira-kira laju bahan bakarnya. Nah, di sini tidak lupa lagi, ini adalah pengaturan kasar, spring load ya. Di sini memang video di sini masih mengatur mencari settingan pada posisi 15 pon ya. Nah, ketika sudah oke pada posisi pengaturan kasar, nah, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan halusnya ya. Nah, kalau misalnya sudah oke, maka kita lanjutkan lagi. Di sini katup bahan bakarnya dimatikan lagi ya. Kemudian kita dapat mengamati laju konsumsi bahan bakar pada duret ini. Nah, seperti biasa, stopwatch dimulai ketika ketinggian level bahan bakar sampai di sini ya. Oke, sekarang stopwatch mulai dinyalakan. Kita akan mengukur berapa detikkah konsumsi 1 liter dari aftur ini ya, yang dikonsumsi oleh turbin gas pada kecepatan putar 2500 rpm dan juga pembebanan 15 pon. Seperti biasa, pada saat kita mengukur laju konsumsi bahan bakar, maka kita catat semua parameter yang ada di sini. Di sini bisa terlihat ya muka level air dari manometernya, berapa perbedaannya. Di sini juga T4 dan T3, ini temperaturnya tinggi sekali ya, 700 derajat. Ini dari setelah keluar kompresor. Ini juga adalah P1 dan P2-nya. Ini adalah konsumsi bahan bakarnya ya, duretnya ya. Ini masih lama ini ya, setengah liter juga belum. Nah, ini saya sendiri ya, sedang mengambil video pada bagian turbinnya ini sendiri. Oke, laju bahan bakar kira-kira sudah lewat dari setengah liter ya.
Nah, yang pasti suara dari turbin gas ini sangat bising ya, maka Anda bisa melihat saya dan Faris menggunakan penutup telinga dan juga teknisi pun menggunakan penutup telinga di sini ya, karena memang suaranya ini dari turbin ini sangat berisik. Oke, kira-kira dia akan menuju konsumsi dari 1 liter ya. Sebentar lagi. Ini sambil mengukur laju konsumsi, dicatat semua. Oke, sebentar lagi stopwatch akan dimatikan sekarang. Oke, jadi kira-kira laju konsumsi dari bahan bakar ya, dari percobaan yang ketiga ini kira-kira 135 detik. Jadi saya review kembali ya. Jadi pembebanan yang dilakukan di sini adalah 5, 10, dan 15 pon, dan juga dilakukan pada RPM konstan 2500. Nah, di sini pada percobaan pertama dengan pembebanan 5 pon itu laju konsumsi bahan bakar sekitar 157 detik. Kemudian pada pembebanan 10 pon di sini laju konsumsi bahan bakarnya itu adalah 144 detik, dan pada pembebanan 15 pon itu adalah 135 detik. Jadi 157, 144, dan 135 detik. Nah, karena pengujian telah dilakukan, maka kita akan mematikan turbin gas ini. Jadi hal yang dilakukan pertama adalah melepaskan beban yang diatur pada dinamometer ini. Jadi ini tadinya 15, ini kita atur hingga mendekati 0 ya, kalau bisa 0. Nah, kemudian setelah beban dari dinamometer ini dilepas, maka yang akan kita lakukan adalah mengatur throttling ini. Jadi bahan bakar yang masuk ke dalam turbin ini akan kita hentikan ya, sehingga apa yang terjadi, maka RPM dari turbin akan turun secara perlahan-lahan. Jadi bahan bakar yang dialirkan ke dalam turbin pun jangan secara tiba-tiba langsung dimatikan ya. Jadi harus secara bertahap, pengaturannya secara perlahan-lahan seperti ini. Nah, kemudian setelah RPM-nya kira-kira di bawah 1000 ya, atau sekitar 500 dan mendekati 0, baru kita mematikan saklar utama pada di bagian belakang ini ya. Nah, ini adalah saklar untuk pengalir bahan bakarnya masuk ke turbin. Nah, ketika sudah dimatikan ini diarah ke kanan, artinya ini turbin sudah mati ya. Nah, kemudian di sini bisa Anda lihat ada angka 193 ya, ini adalah operating hours. Nah, berarti pada saat pengambilan data pada turbin ini, artinya turbin ini semasa hidupnya telah beroperasi selama 193 jam. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya, proses pengujian dari turbin gas pada praktikum pengujian prestasi mesin. Jadi, kalau misalnya kita hitung secara durasi, pengujian turbin gas ini cukup singkat ya. Jadi kira-kira hanya 18 menit. Kira-kira seperti itu pengujian turbin gas pada kuliah praktikum pengujian prestasi mesin. Cukup sekian, sampai jumpa pada modul praktikum berikutnya.